Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajfania Rosabila dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga dengan materi yang pertama, kebutuhan energi dan cara perhitungan energi. Kebutuhan dasar energi dari makhluk hidup adalah untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas, kita butuh banyak energi. Energi ini diperoleh oleh karbohidrat, protein, dan lemak yang berasal dari makanan. Kebutuhan energi seseorang ditentukan oleh metabolisme basal, aktivitas fisik, ataupun efek makanan. Nah, selanjutnya dalam tubuh kita terdapat dua jenis energi. Yang pertama, energi kimia, yaitu metabolisme makanan. Yang kedua, energi mekanik atau kontraksi otot. Definisi energi yaitu daya atau kemampuan bekerja. Pengertian ini menurut Beck tahun 2003. Nah, sedangkan menurut Cakrawati dan Mustika tahun 2014, energi adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup, untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan atau aktivitas. Satuan besaran energi adalah kilokalori atau pada umumnya disebut kalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kilogram sebanyak 1 derajat Celcius. Kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Manfaat energi menurut Beck tahun 2000. Proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot tak sadar. Gerakan otot sadar atau disebut dengan involunter dan volunter. Sedangkan menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat tahun 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk yang pertama itu metabolisme basal, yang kedua aktivitas fisik, dan yang ketiga efek makanan. Selanjutnya ada sistem energi. Sistem energi dibagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Kemudian sistem anaerobik juga dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama alatik dan yang kedua laktik. Sistem energi anaerobik alaktik adalah sistem yang menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi. Sumber energi ini diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6 sampai dengan 8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Selanjutnya, sistem energi anaerobik laktit. Apabila aktivitas fisik ini terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik sudah tidak mencukupi,
maka energi ini akan disediakan dengan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Nah, selanjutnya itu ada sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah ini, sistem energi ini yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi aerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Nah, selanjutnya ada perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2014 yaitu yang pertama, basal metabolic rate atau BMR. Yang kedua, specific dynamic action atau SDA. Selanjutnya aktivitas fisik. Yang terakhir itu energy expenditure untuk setiap jenis dan lamanya latihan. Metabolisme basal atau basal metabolic rate atau bisa disebut dengan BMR. Menurut Rahmawati tahun 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck tahun 2000, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kebutuhan atau bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme atau AMB atau basal metabolisme rate atau BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian dalam yang melakukan gerakan. Secara praktis, basal metabolic rate atau BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linear. Faktor yang mempengaruhi basal metabolic rate atau BMR. Usia berkurang dengan bertambahnya usia. Massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Komposisi tubuh meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbun lemak yang lebih besar. Jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Faktor lainnya termasuk hormon tubuh. Selanjutnya, specific dynamic action atau SDA. Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2013 adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Menurut Al-Matsir tahun 2009, Cakrawati dan Mustika tahun 2014 adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan,
absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Sedangkan menurut Hidayati tahun 2015 dan Rahmawati tahun 2015, penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDA ini adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Selanjutnya ada aktivitas fisik atau aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah dengan sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang benar. Menurut Muhtadi tahun 2009. Sedangkan menurut Irianto tahun 2007, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk aktivitas berolahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja. Biasanya pada saat sampai usia 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Kelebihan dan kekurangan sistem energi anaerobik dan aerobik. Kelebihan dari sistem energi anaerobik yaitu lebih cepat menghasilkan energi yang dapat segera dipergunakan. Sedangkan kelebihan dari sistem energi aerobik yaitu menghasilkan energi dalam waktu relatif lama. Sedangkan kekurangan dari sistem energi anaerobik ini, jumlah energi yang dihasilkan sedikit sehingga aktivitas hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kekurangan dalam sistem energi anaerobik ini, jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat dipergunakan untuk gerakan yang lebih lama. Nah, selanjutnya itu ada contoh ilustri perhitungan kebutuhan energi. Nama Ajfania Rosabila, umur 19 tahun, berat badan 58 kg, tinggi badan 160 cm, status mahasiswa, aktivitas latihannya lari. Latihan per minggu 4 kali latihan fisik, waktunya itu 60 menit dan 2 kali latihan. Aktivitas sehari-harinya yaitu kuliah. Nah, yang selanjutnya itu ada cara penghitungan kebutuhan energi. Nah, yang tahap pertama itu ada IMT atau indeks massa tubuh. Rumusnya berat badan dibagi tinggi badan. Nah, berat badan saya 58 dan tinggi saya 160. Kemudian dibagi dan hasilnya 32,2. Saya termasuk ke dalam kategori obese atau kelebihan berat badan. Selanjutnya ada BMR rentan usia. Usia saya itu termasuk ke 19 tahun, termasuk ke dalam kategori 18 sampai 29. Kemudian rumusnya 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Nah, 14,7 ini menurut kategori umur, kemudian dikali berat badan kita. Awalnya kan berat badan saya 58, kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditambah 496. 496 ini sudah terdapat di tabel.
dan kemudian dijumlah 14,7 dikali 58 ditambah 496 dan hasilnya 1532 kalori. Selanjutnya hitungan SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Kemudian formulasi rumusnya yaitu BMR plus SDA. Kan tadi kita sudah menghitung BMR. Nah, kemudian hasil dari BMR itu dimasukkan ke dalam sini. Hasilnya 1532 dikali 10%. Dan hasilnya 153,2 kalori. Selanjutnya ada hitungan energi aktivitas harian. Energi aktivitas fisik harian. Rumusnya yaitu faktor aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Nah, faktor aktivitas fisik saya yaitu 1,6. Kemudian BMR-nya tadi sudah dihitung 1532 ditambah SDA-nya hasilnya 153,2. 1,6 ini diambil dari aktivitas sehari-hari kita. Aktivitas sehari-hari saya itu aktivitas sedang, yaitu sekolah, kuliah, dan kerja kantor. Kemudian hasil dari BMR dan SDA ini ditambahkan dan hasilnya segini 1685, kemudian dikali 1,6 dikali 1685, hasilnya 2696 kalori. Selanjutnya hitungan energi untuk berlatih. Energi latihan per hari. Rumusnya yaitu lama latihan, jamnya, kemudian dikali besarnya energi terus dibagi 7. Nah, aktivitas saya yaitu lari, kecepatannya 6 menit per kilometer. Kemudian lama latihannya 4 kali, waktunya itu 60 menit. Kemudian dikali 10 kalori. Nah, 10 kalori ini didapatkan dari kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga, kalori per menitnya. Kemudian dikali dan hasil perkaliannya segini 2400. Nah, kemudian energi latihan per harinya 2400 dibagi 7. Hasilnya 347 kalori per hari. Nah, yang tahap pertama itu ada IMT atau indeks massa tubuh. Rumusnya berat badan dibagi tinggi badan. Nah, berat badan saya 58 dan tinggi saya 160. Kemudian dibagi dan hasilnya 32,2. Saya termasuk ke dalam kategori obese atau kelebihan berat badan. Selanjutnya ada BMR rentan usia. Usia saya itu termasuk ke 19 tahun, termasuk ke dalam kategori 18 sampai 29. Kemudian rumusnya 14,7 dikali berat badan ditambah 496. Nah, 14,7 ini menurut kategori umur, kemudian dikali berat badan kita. Awalnya kan berat badan saya 58, kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditambah 496. 496 ini sudah terdapat di tabel. Dan kemudian dijumlah 14,7 dikali 58 ditambah 496 dan hasilnya 1532 kalori. Selanjutnya hitungan SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Kemudian formulasi rumusnya yaitu BMR plus SDA. Kan tadi kita sudah menghitung BMR. Nah,
Kemudian hasil dari BMR itu dimasukkan ke dalam sini. Hasilnya 1532 dikali 10%. Dan hasilnya 153,2 kalori. Selanjutnya ada hitungan energi aktivitas harian. Energi aktivitas fisik harian. Rumusnya yaitu faktor aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Nah, faktor aktivitas fisik saya yaitu 1,6. Kemudian BMR-nya tadi sudah dihitung 1532 ditambah SDA-nya hasilnya 153,2. 1,6 ini diambil dari aktivitas sehari-hari kita. Aktivitas sehari-hari saya itu aktivitas sedang, yaitu sekolah, kuliah, dan kerja kantor. Kemudian hasil dari BMR dan SDA ini ditambahkan dan hasilnya segini 1685, kemudian dikali 1,6 dikali 1685, hasilnya 2696 kalori. Selanjutnya hitungan energi untuk berlatih. Energi latihan per hari. Rumusnya yaitu lama latihan, jamnya, kemudian dikali besarnya energi, terus dibagi 7. Nah, aktivitas saya yaitu lari, kecepatannya 6 menit per kilometer. Kemudian lama latihannya 4 kali, waktunya itu 60 menit. Kemudian dikali 10 kalori. Nah, 10 kalori ini didapatkan dari kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga, kalori per menitnya. Kemudian dikali dan hasil perkaliannya segini 2400. Nah, kemudian energi latihan per harinya 2400 dibagi 7. Hasilnya 347 kalori per hari. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.